Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abel Ilyas dari kelas PI 7. Jadi di sini saya ingin menjelaskan hasil PPT saya untuk memenuhi tugas mata kuliah tes inventory. Di sini saya ingin menjelaskan tentang memahami papikostik, alat ukur kepribadian dalam konteks kerja. Di sini saya ingin menjelaskan ada beberapa. Yang pertama itu ada definisi, bidang yang diukur, kelebihan dan kekurangan, manfaat dan juga kesimpulan. Baiklah, yang pertama itu ada definisi. Definisi dari papikostik adalah alat tes kepribadian yang dikembangkan oleh Dr. Max Kostik dari Boston State College. Tes ini digunakan oleh praktisi HR untuk mengidentifikasi gaya kerja karyawan dengan fokus pada kepribadian yang berkaitan dengan lingkungan dan nilai perusahaan. Tes ini terdiri dari 90 item yang mengukur 20 aspek kepribadian, dikelompokkan dalam 7 bidang. Yang pertama itu ada kepemimpinan, aktivitas kerja, arah kerja, relasi sosial, sifat temperamen, gaya kerja, dan juga posisi birokrasi atau atasan dan juga bawahan. Hasil scoring papikostik dapat membantu HR dalam seleksi pengembangan karyawan. Contoh dari item tes ini ialah saya selalu menjadi orang yang bekerja keras. Selanjutnya itu ada bidang yang diukur. Di sini ada 7 bidang. Yang pertama itu ada bidang arah kerja. Bidang ini menentukan bagaimana individu menyelesaikan tugas-tugas mereka. Yang kedua ada bidang kepemimpinan. Bidang ini mengukur kemampuan individu menjadi seorang pemimpin di suatu kelompok. Yang ketiga itu ada bidang aktivitas kerja. Bidang ini mengidentifikasi kemampuan individu berinteraksi dengan lingkungannya. Yang selanjutnya itu ada bidang relasi sosial. Bidang yang mengukur persepsi dan kebutuhan individu terhadap hubungan sosial. Yang kelima itu ada bidang gaya kerja. Bidang ini mengukur persepsi dan kebutuhan karyawan terhadap cara kerja mereka. Yang keenam ada bidang sifat temperamen. Bidang ini merupakan bidang yang mengidentifikasi bagaimana sifat dan juga temperamen individu di lingkungan kerja mereka. Yang terakhir atau yang ketujuh, yaitu bidang atasan dan juga bawahan. Bidang ini mengukur kemampuan dan persepsi individu ketika menjadi atasan ataupun bawahan. Selanjutnya itu ada kekurangan dan juga kelebihan. Salah satu kelebihannya adalah format for choice, di mana peserta memilih salah satu dua pernyataan sehingga mengurangi kemungkinan hasil yang tidak jujur. Tes ini juga mengukur berbagai aspek kepribadian yang relevan untuk pekerjaan, memberikan gambaran menyeluruh tentang individu. Item-item dalam tes ini mudah dipahami yang memudahkan peserta dalam menjawab. Hasil tes ini dapat langsung digunakan dalam seleksi dan pengembangan karyawan, dan laporan hasilnya disajikan dalam format visual yang mudah dimengerti. Namun ada beberapa kekurangan, yaitu proses scoring memerlukan ketelitian agar hasilnya akurat. Selain itu, banyaknya pertanyaan dapat membuat peserta merasa bosan, yang bisa mempengaruhi konsentrasi mereka. Interpretasi hasil juga memerlukan pengalaman dari profesional HR agar bisa dilakukan dengan tepat. Meskipun papikostik cukup komprehensif, mungkin ada dimensi kepribadian lain yang tidak terukur. Terakhir, peserta mungkin cenderung memberikan jawaban yang lebih positif daripada yang sebenarnya, sehingga bisa mempengaruhi keakuratan hasil. Oke, yang selanjutnya itu ada manfaat dari tes ini. Yang pertama itu ada objektivitas. Tes papikostik memberikan penilaian yang objektif mengenai kepribadian karyawan, yaitu mengurangi bias subjektif dalam pengambilan keputusan. Yang kedua itu ada pemahaman mendalam. Hasil tes memberikan gambaran mendalam mengenai kepribadian dan juga potensi karyawan, yaitu untuk membantu perusahaan dalam merencanakan pengembangan karir. Dan yang ketiga itu ada efektivitas rekrutmen. Penggunaan tes ini dalam proses rekrutmen membantu perusahaan dalam memilih karyawan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan juga budaya organisasi. Dan yang keempat itu ada pengembangan individu. Hasil tes digunakan untuk merancang program pengembangan individu yang sesuai, meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja karyawan. Baik, jadi kesimpulan pada materi ini ialah papikostik adalah alat tes psikologi yang efektif untuk mengidentifikasi gaya kerja dan kepribadian individu dalam konteks lingkungan kerja. Dengan dengan mengukur berbagai aspek kepribadian melalui 90 item yang terstruktur,
Alat ini memberikan wawasan mendalam yang bermanfaat bagi praktisi HR dalam proses seleksi dan pengembangan karyawan. Meskipun memiliki kelebihan seperti format yang jelas dan hasil yang praktis, Papikostik juga memiliki kekurangan seperti kebutuhan akan ketelitian dalam scoring dan potensi kebosanan peserta. Oleh karena itu, penggunaan Papikostik harus dilakukan dengan pemahaman yang baik dan interpretasi yang tepat agar dapat memaksimalkan manfaatnya dalam pengelolaan sumber daya alam. Oke, baiklah, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan dan juga saya jelaskan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.